Berita Sumsel 24 jam hari ini. Perumahan Citraland berkomitmen mewujudkan hunian yang nyaman dan aman bagi penghuninya. Dengan tagline hidup jadi lebih mudah, perumahan dari pengembang terbesar di Indonesia, Ciputra Group ini memastikan semua kebutuhan penghuni terpenuhi, salah satunya dari sisi keamanannya. Keamanan adalah salah satu prioritas utama Citraland Palembang untuk mewujudkan kenyamanan penghuni. Keamanan 24 jam dihadirkan di seluruh area Citraland Palembang. Petugas keamanan berlapis 24 jam mulai dari gate masuk kawasan hingga di setiap gate klaster Citraland Palembang dan pengawasan CCTV di seluruh kawasan Citraland Palembang. Menurut Marketing Manager Citraland Palembang, Fania, setiap tamu yang datang wajib lapor ke petugas keamanan yang berada di gate masuk, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Pihaknya memastikan penerapan protokol kesehatan, seperti bagi pengunjung yang datang untuk melihat unit, maupun petugas keamanan hingga para karyawan Citraland, wajib menggunakan masker, mencuci tangan, dan cek suhu tubuh. Ditambahkan Fania, untuk mendapatkan kemudahan hidup hanya di Citraland Palembang, cukup mengunjungi marketing galeri dan melihat langsung unit di Boulevard Raya Kavling 1 Jalan Yusuf Singa Dekane Perumahan Citraland Palembang. Selain itu, masih dalam rangka HUT Citra Putra Group yang ke-40, Citraland Palembang masih menghadirkan program Serba 40 yang sayang untuk dilewatkan. Adapun penawaran khusus yang ditawarkan adalah DP KPR mulai dari 4%, bunga KPR fix 3 tahun sebesar 4,40%, bebas biaya admin dan provisi KPR, dan ditambah potongan hingga 10%. Dikatakan Fania, promo tersebut masih digelar sampai akhir tahun ini. Reporter Betanika Susmanda, Valpress.com. Pemirsa, dealer Auto 2000 Veteran saat ini hadir di kawasan Niaga Soma. Kehadiran dealer mobil Toyota ini untuk mendekatkan diri dari jangkauan pelanggan yang ingin melakukan servis kendaraan atau sekedar mendapatkan informasi terbaru seputar otomotif. Bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi keluaran terbaru mobil Toyota, tidak harus mengunjungi dealer yang selama ini tersedia di kota Palembang. Saat ini Auto 2000 Veteran hadir di kawasan Niaga Social Market atau Soma. Kehadiran dealer mobil Toyota ini untuk memudahkan pelanggan untuk mencari info mobil keluaran terbaru Toyota. Kepala Cabang Auto 2000 Veteran Said Ali mengatakan, dipilihnya Soma sebagai lokasi teranyar karena mudah dijangkau. Selain itu, pelanggan yang membawa keluarga bisa sambil menyantap kuliner sembari mobilnya diservis. Dia memastikan untuk pelayanan tidak akan berbeda dengan Auto 2000 Veteran. Semua teknisi yang ada di Soma memiliki kemampuan yang handal serta berpengalaman. Sekarang Auto 2000 Veteran hadir di Soma dengan pelayanan yang tetap sama seperti yang ada di Auto 2000 Veteran. Kenapa kami pilih Soma? Karena di Soma ini buat pelanggan banyak kemudahan yang bisa didapat. Jadi sambil bawa keluarga, buat makan, ya, buat hiburan, tapi juga bisa sambil mendapatkan informasi-informasi tentang mobil-mobil Toyota terbaru yang ada di Auto 2000 Veteran. Dan juga kita juga menyiapkan fasilitas servis. Jadi sambil makan, sambil rekreasi, pelanggan juga bisa menitipkan mobilnya untuk melakukan perawatan di sini. Karena teknisi-teknisi kami yang sudah berpengalaman juga standby di Soma ini untuk membantu pelanggan-pelanggan setia Toyota. Reporter dan juru kamera Ella Sulistiana, Valpress.com. Kepolisian daerah Sumatera Selatan menemukan ribuan titik sumur ilegal di Kabupaten Musi Banyuasin. Keberadaan sumur ilegal ini biasanya digunakan untuk mengeluarkan minyak mentah dan gas. Aksi ilegal drilling di Kabupaten Musi Banyuasin masih sangat tinggi. Baru-baru ini, Kepolisian Daerah Sumatera Selatan bersama TNI dan instansi terkait menemukan 1000 titik sumur ilegal. Dari hasil penelusuran tersebut, anggota berhasil mengamankan 6 pelaku ilegal drilling. Kapolda Sumsel Irjen Pol Dr. Andes Tony Harmanto menjelaskan, keberadaan sumur ilegal ini berfungsi untuk mengeluarkan minyak mentah atau gas.
Pihaknya pun akan terus mendalami keberadaan sumur ilegal ini untuk mencegah penambahan sumur baru. Dia menambahkan, penggunaan sumur ilegal ini berdampak pada lingkungan seperti kekeringan hingga kebakaran hutan. Oleh karena itu, untuk memutuskan mata rantai minyak ilegal ini, pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah terkait untuk menyiapkan lapangan pekerjaan bagi penambang minyak ilegal. Dari kegiatan selama beberapa hari yang merupakan tim gabungan dari TNI, Polri, ya, kemudian dari dinas terkait yang bersama-sama kita, kemudian kita berhasil menemukan lebih dari 1.000 titik sumur yang memang digunakan untuk mengeluarkan minyak atau gas yang ada di kawasan di tempat daerah Muba. Jadi dari kegiatan ini kami juga menekankan prinsipnya kepada Forkopimda, ini tidak berhenti sampai di mereka, karena kami yakin bahwa ini ada pemodal. Ya. 1 bulan itu break-even point-nya mereka mendapatkan kembali dengan membuat 3 lubang yang dengan kos diperkirakan 100 juta. Break-even point-nya terjadi 1 bulan. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Balai Benih Ikan Ogan Ilir ke depan akan dijadikan ekowisata edukasi budidaya perikanan. Sehingga selain tempat budidaya perikanan, Balai Benih Ikan Ogan Ilir juga bisa dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan bagi anak sekolah hingga perguruan tinggi. Bupati Ogan Ilir Pancawijaya Akbar bakal kembali mengaktifkan Balai Benih Ikan Ogan Ilir yang beberapa tahun terakhir terkesan tidur. Tidak hanya sebagai tempat budidaya perikanan, nantinya Balai Benih Ikan bisa menjadi ekowisata edukasi budidaya perikanan. Menurut Bupati Panca, salah satu keunggulan Ogan Ilir adalah daerah penghasil ikan. Oleh karena itu, dia berharap Kadis Perikanan yang baru saja dilantik dapat membantu percepatan peningkatan Balai Benih Ikan termasuk infrastruktur yang ada di dalamnya. Alhamdulillah kemarin sudah ada kepala OPD yang baru ya, PID, dan kebenaran saya belum sempat bertemu terkait pengaktifan kembali agar bermanfaat pada terkait perikanan yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Karena kita tahu salah satu keunggulan kita yaitu ikan. Nah, jadi insya Allah nanti dengan kepala dinas yang baru dapat terkait program pemerintah pusat akan membantu percepatan balai benih yang ada di Kabupaten. Terkait hal itu, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Ogan Ilir, Bustanul Arifin, optimis dapat mewujudkannya. Dia berharap nanti Balai Benih Ikan dapat juga menjadi tempat belajar anak sekolah hingga perguruan tinggi. Selain itu, dirinya juga akan berupaya membuat komoditi ikan sebagai kerajinan pangan yang dapat menunjang penghasilan asli daerah nantinya. Di lahan seluas 5,2 hektar, menurut Bustanul, selain sebagai budidaya ikan konsumsi, juga nantinya dapat dimanfaatkan sebagai kolam pemancingan dan budidaya ikan hias. Saat ini, dirinya tengah berupaya memperbaiki infrastruktur penunjang dan sumber daya manusia, agar apa yang menjadi program kerja ke depan dapat optimal dan terrealisasi dengan baik dan matang. Dia sudah mendata jadi produktivitas di OI ini mencapai 56.000 ekor lebih ikan per tahun, dan untuk saat ini baru di angka 27 juta ekor per tahunnya. Artinya dari angka tersebut masih ada space yang harus dipenuhi terkait kebutuhan ikan di masyarakat dan di sungai. Ya yang jelas di masa sekarang ini kan, di masa kita ini ya kita berupaya memperbaiki ya, artinya seluruh ya, mulai dari sumber daya manusia. Kalau memang yang belum optimal kita optimalkan, kalau yang belum ada ya kita cari kan orang-orang teknis yang bisa bantu pengembangan di Balai Benih ini. Makanya melihat kondisi ini ya kami perbaikilah perlahan-lahan ya, mulai dari inventarisasi seluruh aset yang ada. Kemudian di situ kan ketahuan nanti ada yang rusak, ada yang sudah tidak bisa pakai, ada kayak misalnya bibit indukan ada yang sudah mati. Nah dari situ baru kita bisa hitung, bisa kita kalkulasikan berapa mungkin per tahun yang bisa kita hasilkan benih ikan itu. Reporter dan juru kamera Wijan, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini.
Petugas BNN Kota Lubuk Linggau berhasil membongkar keberadaan Pondok Dusun 2 Desa Muaratiku, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Muratara. Keberadaan pondok yang berada di dalam hutan ini biasanya dijadikan untuk ngefly bagi pelanggannya yang membeli sabu kepada pelaku. Pelayanan yang diberikan Saidol alias Idol kepada pelanggannya bisa dikatakan sangat lengkap dan istimewa dalam berbisnis sabu. Idol tidak hanya menyediakan barang haram tersebut, namun juga menyiapkan tempat untuk pelanggannya yang ingin menikmati sabu. Kepala BNN Lubuk Linggau AKBP Himawan Bagus Riyadi mengatakan, untuk mencapai pondok tersebut, petugas harus menyeberangi jembatan gantung dengan menggunakan sepeda motor. Saat sampai di lokasi, pihaknya menemukan kondisi mirip pasar kalangan di tengah hutan. Di antara lapak terdapat beberapa pondok. Petugas yang menyamar sebagai pembeli ini langsung disodori tersangka dengan bong dan sabu-sabu untuk dikonsumsi. Namun penyamaran anggota terbongkar sehingga tersangka Idol mencoba merampas senjata api, tapi langsung dilumpuhkan anggota. TKP-nya di Desa Muaratiku. TKP Desa Muaratiku, Dusun 2, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Nusa Utara. Dengan tersangka Saidol alias Idol. Ya. Nah, jadi ini merupakan ada laporan dari masyarakat, ya, karena masyarakat resah, terkait adanya tempat peredaran gelap narkotika. Jadi atas dasar laporan itu kami melakukan penyelidikan dan memang didapati di tempat itu memang sudah seperti apa ya, pasar kalangan lah gitu ya. Sudah ada pondok-pondok disiapkan, terbuka gitu ya, terbuka, nampak dari kegiatannya, nampak oleh masyarakat yang lain, sehingga itulah yang menyebabkan masyarakat di situ resah sehingga melapor ke sehingga kita laksanakan upaya kita laksanakan penangkapan terhadap tersangka ini. Dari hasil penggerebekan tersebut, pemilik pondok berhasil diamankan petugas. Dari tangan tersangka, berhasil diamankan barang bukti berupa 9 paket sabu dengan berat 16,75 gram dengan alat hisap, 7 korek api gas, timbangan digital, 2 sekop, uang Rp450.000 dan 2 bal plastik kosong. Kita memang nyedia ke tempatnya ini. Iya. Sekalian di kebun ya. Berapa omset sebulan? Pendapatan kamu sebulan berapa? Sehari habis 8 kantong. Oke. 15 gram. Sekantong mungkin Sekantong itu berapa gram? 10 gram sehari. Sehari 10 gram. Sehari 10 gram berapa itu? Berapa itu? Nominal duitnya berapa? 10 juta. Sehari 8 juta. Yang terkatanya 8 juta. Jadi itu punya akun 2 juta. Reporter dan juru kamera Frans Kurniawan, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Untuk pemirsa Sumsel 24 jam, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Saya Sri Devi, sampai jumpa.